Shalom Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di kebaktian doa malam ini. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa teduh. Amin. Nats panggilan beribadah malam ini diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita awali kebaktian malam ini dengan memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
kita mendengarkan renungan dan menerima firman Tuhan pada malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas semua kemurahan-Mu, sehingga kami boleh hidup sampai saat ini tanpa kurang suatu apa. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk pekerjaan, kesehatan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Mohon ampun ya Tuhan atas kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tolong berkati kebaktian doa malam ini, agar boleh dapat berjalan dengan lancar dan diluputkan dari gangguan teknis. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkati hamba-Mu ini dengan wibawa roh, sehingga apa yang beliau sampaikan boleh tertanam di hati setiap anak-anak-Mu yang hadir bergabung dalam doa malam ini, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang hidup, sehingga banyak orang boleh mendengarkan tentang Engkau, kerajaan-Mu makin diperlebar dan nama-Mu makin dipermuliakan. Kiranya Tuhan sudi untuk terus menggandeng tangan kami, sehingga pada saat kami lengah ataupun berputus asa, Engkau sendiri yang akan menopang kami, menolong, mengingatkan, dan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan seru doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema Milikilah hidup yang baik. Dan baca firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal kedua ayat 11-12. Dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawan mereka. Demikian membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu, dan kami rindu ya Tuhan agar sungguh Kau boleh berbicara kepada setiap kami. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh firman-Mu boleh sekali lagi mengubahkan hidup kami. Kami memiliki hidup yang benar di hadapan Engkau. Dan kami rindu ya Tuhan agar sungguh kami boleh dapat sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, surah Petrus yang baru saja kita baca, ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu menyebar ke beberapa daerah di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Di mana kita tahu, dan kita akan mendapatinya ketika Bapak Ibu Saudara membaca dalam 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Petrus menyebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang pendatang atau perantauan di daerah mereka tinggal. Nah, mereka ini tinggal di negeri yang asing, di mana mereka itu ketika datang sebagai perantau, sebagai pendatang, mereka harus beradaptasi dengan budaya yang baru, dengan lingkungan yang baru, bahasa yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari yang biasanya mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin banyak dari kita lahir di Indonesia, maka kita ada di channel ini, kita dalam berbahasa Indonesia, dan kita saat ini tinggal di Amerika. Dan tentu saja kita mengerti, tahu rasanya hidup sebagai pendatang, sebagai perantau di tempat negeri asing. Dan ketika kita pertama kali datang di negeri yang mungkin asing buat kita, tentu saja kita tidak bisa langsung sempat beradaptasi. Kita pasti membutuhkan suatu proses untuk bisa mengenal, beradaptasi di tempat yang baru, di tempat yang kita tinggal. Budaya begitu berbeda, peraturan dari pemerintah pastinya tidak sama, sistem dari negara pun tidak sama. Bahasa pun saja berbeda. Makanannya apalagi? Pasti beda-beda, tidak ada yang sama. Semua yang biasa kita lakukan di negara kita sebelumnya belum tentu kita bisa lakukan di tempat yang baru.
Karena kita sudah berada di konteks yang berbeda, tempat yang berbeda, yang benar-benar jauh, berbeda dari tempat kita sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, biasanya ketika kita merantau ke suatu tempat yang baru dalam waktu yang lama, biasa kita akan mengalami namanya culture shock. Kita mengalami kaget di dalam budaya yang baru saja kita tinggali. Semua budaya yang kita lakukan begitu berbeda. Nah, sehingga ketika itu, kita melihat kita tinggal di budaya yang baru, kita ini begitu kaget dengan budaya yang ada. Contoh hal yang simpel. Ketika di Indonesia, biasanya kita selalu menyetir duduk di sebelah kanan. Nah, kebalikannya, ketika di Amerika itu di sebelah kiri. Ketika mungkin dari Indonesia ke Amerika, atau dari Amerika ke Indonesia, mereka akan mengalami satu culture shock, bagaimana, ini mau menyetir mobil saja berbeda, dan juga semua jalannya semua terbalik. Nah, itu hal-hal yang simple. Lalu ada hal lagi yang lain, seperti contohnya, makanan saja. Nah, makanan di Indonesia, kita tahu, pasti Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan makanan apa-apa saja yang enak di Indonesia. Tapi mungkin ketika ada orang Amerika datang ke Indonesia, mereka tidak tahu itu ada satu makanan yang begitu enak. Isinya adalah coklat keju, tebalnya kurang lebih segini, dengan ada minyak di atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa menebak itu apa? Nah, betul. Itu adalah martabak. Enak sekali. Tapi ketika mungkin ada orang Amerika datang lihat, ini tebal sekali. Minyaknya sampai banyak sekali. Dan mungkin ketika mereka pertama kali makan, mereka akan shock. Nah, mungkin kebalikannya ketika dari Indonesia ke Amerika, kita tidak tahu ada namanya makanan. Ada namanya taco. Ada namanya burrito. Itu apa? Kita belum pernah mendengar dan mencobanya. Waktu kita makan, ternyata enak juga. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin culture yang berbeda, makanan yang berbeda, dan semua bahasa semua berbeda ketika kita berada di tempat yang asing. Maka Bapak, Ibu, Saudara, berikut ini adalah sebuah grafik di mana orang biasanya ketika mengalami culture shock. Pada awalnya, orang mungkin begitu senang, excited. Ya, karena banyak hal-hal yang baru yang ditemukan di tempat yang tidak pernah ditemukan di tempat sebelumnya. Ada ini, ada itu, ada banyak barang ini dan itu. Maka di dalam gambar ini dituliskan sebagai honeymoon period, ya. Jadi, tapi setelah itu, setelah di honeymoon period itu ya, ketika rasanya pertamanya itu awalnya exciting sekali, tapi lama-lama mengalami culture shock itu, ya. Dia shock, lalu sehingga mungkin awal-awalnya ketika tinggal di tempat yang baru itu mengalami kesulitan beradaptasi. Sehingga mungkin yang tadinya senang, mungkin menjadi agak sedikit stres, karena di tempat yang baru, mungkin seperti contoh di dalam bahasa saja, kita kesulitan untuk berbicara kepada mereka. Kita mau menjelaskan ini dan itu, kita mengalami kesulitan. Dan itu satu hal yang biasa, maka dari itu grafiknya dituliskan menurun. Nah, setelah itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai beradaptasi pelan-pelan, lama-lama sudah mulai biasa, mulai belajar budaya yang baru, mulai bisa bahasanya, mulai bisa sistem di negaranya, mulai bisa macam-macam, dan ini tuh semua sudah mulai mengerti. Dan pada akhirnya sudah di dalam posisi yang lebih stabil, yaitu sudah beradaptasi dengan yang baik, dengan budaya yang ada, dan semua sudah teratasi dengan baik, dan kita mulai menikmatinya. Nah, setelah kita beradaptasi di suatu tempat yang baru sebagai perantau, sebagai pendatang, atau sebagai imigran, maka kita akan menyadari bahwa ada banyak budaya yang baik di tempat tersebut, tetapi ada juga budaya-budaya yang sebenarnya tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pastinya rindu untuk mempertahankan budaya yang baik dari tempat kita sebelumnya. Contohnya saja mungkin warisan iman kita sebagai orang Kristen. Nah, kita mau tetap terus kita tidak mau terbawa dengan arus dunia di tempat yang baru. Kita mau tetap mempertahankan iman kita, warisan iman kita, budaya yang baik mungkin dari sebelumnya, kepada mungkin anak keturunan kita, sampai anak cucu kita. Dan kita tidak mau anak dan juga keturunan itu mengikuti budaya yang tidak baik di dalam tempat yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat Petrus yang ini sekali lagi ditujukan kepada pendatang, kepada perantau, yang pada saat itu tidak hanya mengalami culture shock saja, tapi sebenarnya mereka itu mengalami penderitaan dalam hidup mereka, karena identitas mereka,
karena mereka menjadi minoritas, mereka dinistakan, dicaci maki oleh karena Kristus. Nah, di dalam konteks kita tentu kita tidak mengalami seperti mereka, tapi firman Tuhan hari ini bisa tetap kita terapkan, bisa tetap kita aplikasikan dalam hidup kita. Apalagi pada saat ini ada banyak kekerasan terjadi di Amerika kepada orang-orang Asian American. Nah, sebagai orang Kristen, apakah yang harus kita perbuat jika kita berada di situasi seperti ini? Yang pertama, kita perlu menjauhkan diri dari keinginan daging. Yang berarti kita perlu hidup di dalam kekudusan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya tidak akan pernah lepas dari pencobaan yang ada di dalam dunia. Seperti dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam doanya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal ini kepada murid-murid, kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus sendiri yang adalah manusia dan juga Tuhan, dia sendiri pun pernah dicobai oleh iblis. Namun Tuhan Yesus tidak terjatuh di dalam pencobaan. Kita sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita dapat memilih untuk memilih hidup kudus, menjauhi kehidupan duniawi dan keinginan daging, atau hidup dengan cara hidup dunia. Rasul Petrus mengingatkan pembacanya untuk perlu menjauhkan diri dari keinginan daging. Jadi kita harus secara intensional menjauhi godaan yang ada. Ada perjuangan atau perlawanan yang nyata dan terus-menerus menjauhkan diri dari keinginan daging. Dalam Mazmur pasal pertama ayat 1-2 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal yang pertama, kita akan menemukan bahwa jalan orang yang benar adalah jalan yang memilih kebenaran firman Tuhan. Merenungkan kebenarannya siang dan malam, dan tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk di antara orang fasik. Nah, berikut ini adalah salah contoh saja ketika kita hidup tidak menjauhi diri dari keinginan daging. Nah, contoh ada seorang pemuda nih. Dia diberitahu temannya nih, bahwa ada, oh kamu jangan ke sana ya. Kenapa ke sana? Karena di sana itu ada tempat untuk berjudi. Kamu jangan ke sana pokoknya, ini tempat gak baik. Banyak orang tuh uang habis di sana, karena ya berjudi lama-lama main terus, duitnya habis, kamu pokoknya jangan ke sana. Ya, pemuda itu mendengarnya, oke. Tetapi pemuda ini malah jadi penasaran. Dia yang awalnya hanya berjalan melewati tempat itu saja awalnya, dia melihat tempat ini, begitu caranya berjudi. Lalu lama-lama dia berdiri di tempat itu, dari pertama awalnya berjalan hanya lihat, lalu dia berdiri saja, dia melihat, ini mainnya seperti apa, dia melihat, seperti ini. Lalu ketika dia orang melihat banyak orang main, dia mulai belajar, lama-lama dia makin tertarik, lama-lama dia ikut duduk, Bapak Ibu Saudara. Dia ikut duduk, akhirnya juga ikut, main lagi, udah main sedikit, main. Akhirnya lama-lama main. Dan lama-lama dia terjerumus di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Mazmur ini. Ketika kita berjalan, terus berdiri, lalu sampai duduk di antara perkumpulan orang fasik, kita itu hidupnya menurut keinginan daging. Hidup kita ini sekali lagi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap hidup kudus, kita perlu menjauhi keinginan daging. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa belajar adalah kita harus memiliki hidup yang baik. Milikilah hidup yang baik. Bapak Ibu, terkadang untuk memiliki gaya hidup yang baik, yang benar, yang mungkin berbeda di tengah-tengah budaya yang berlawanan itu tidaklah mudah. Biasanya akan menjadi sorotan, jadi pusat perhatian bagi banyak orang. Maka dari itu di dalam bagian ini ditulis bagaimana mereka itu dituliskan bahwa mereka itu ditolak, difitnah, dinistakan, direndahkan, dicemooh oleh karena apa? Oleh karena iman mereka. Apakah mereka nyaman dalam posisi itu? Tentu saja tidak mudah dan juga tidak nyaman. Mereka sebenarnya bisa ikut juga dengan budaya yang ada dan tidak mengalami penolakan tersebut. Namun, mereka tetap harus memiliki hidup yang baik. Mereka harus menjadi saksi sebagai orang Kristen. Bukan agar mereka mempunyai reputasi yang baik sebagai orang Kristen, tapi agar sungguh kehidupannya
dapat memuliakan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita perlu hidup menurut apa yang benar, menurut kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hidup kita ini harus menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Agar buah-buah yang kita hasilkan, buah-buah roh yang ada dihasilkan itu dapat boleh menjadi berkat bagi sesama kita dan juga kita boleh memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya berkesempatan untuk bertemu dengan seorang misionaris dari Korea yang mau melayani di Pekanbaru. Jadi kami bertemu di sana dan pada saat itu dia itu melayani di daerah-daerah pelayanan pedalaman yang mayoritas itu bukan orang Kristen. Ketika saya mendengar cerita dan kehidupan mereka dari mereka sendiri, mereka sudah bisa bahasa Indonesia, saya begitu tersentuh. Karena mereka itu mau melayani ke Indonesia dari tempat mereka yang begitu nyaman di Korea. Mereka sebenarnya bisa memiliki kehidupan yang baik, lalu mereka menerima panggilan Tuhan mau melayani di Indonesia, tinggal di daerah-daerah pedalaman. Dan ada gereja dari Korea yang mensupport mereka, pelayanan mereka. Ketika mereka pindah, banyak sekali adaptasi yang harus mereka lakukan. Semua kebiasaan berbeda, bahasa pun berbeda, mereka harus belajar, harus sekolah bahasa Indonesia. Belajar budayanya Indonesia seperti apa. Dan cerita yang memorable yang buat saya adalah ketika mereka itu harus naik motor kemana-kemana itu, mereka berdua sampai bawa anak, mereka bertiga. Naik motor, mungkin ke pasar, kemana, ketika mereka belum punya mobil, mereka naik motor. Banyak tangis dan juga air mata ketika mereka belajar, beradaptasi, datang sebagai misionaris, sebagai pendatang, sebagai perantau, itu begitu susah sekali. Ketika dia mau melayani di sana, membuka sekolah untuk anak-anak di daerah-daerah pedalaman itu, mereka mengalami banyak sekali tantangan, bahwa banyak warga sekitar yang sebenarnya itu menolak mereka. Mereka tidak suka akan hal itu, apalagi mungkin Kristen ya, mereka tidak suka. Dan mereka mengalami kesulitan yang begitu luar biasa sebenarnya. Namun Tuhan beranugerah kepada mereka, pelan-pelan akhirnya Tuhan memberkati pelayanannya. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang ada di sana mulai bersekolah di sana, mendapatkan pendidikan yang baik, dan juga mereka boleh belajar dan mereka boleh mengenal tentang Tuhan lewat pelayanan ini. Tidaklah mudah sebagai pendatang, sebagai perantau, untuk datang ke tempat yang baru, lalu terus mempertahankan imannya dan boleh menjadi saksi. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap perlu hidup kudus, kita tetap harus menjauhkan keinginan daging, dan kita harus perlu memiliki hidup yang baik, menjadi saksi bagi sesama dan juga memuliakan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini boleh sekali lagi menguatkan kita, menegur kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang sekali boleh mengingatkan kami agar sungguh kami terus harus memiliki hidup yang kudus, kami terus harus boleh memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu tidak mudah ya Tuhan, di tengah mungkin culture dan juga budaya yang begitu berbeda. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau terus boleh menolong kami, agar sungguh kami boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita responi firman Tuhan pada malam ini dengan memuji Tuhan, kupersembahkan hidupku. Serahkan dalam tangan-Mu.
padamu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai doa syafaat kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaktian kenaikan Tuhan Yesus dan juga kebaktian minggu boleh berjalan dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan dan juga kita bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kita semua sampai pada saat ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami atas kebaikan-Mu, karena lewat kebaktian, walaupun secara online, kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh menguatkan iman kami hari demi hari, minggu demi minggu. Kami bersyukur atas kebaktian kenaikan yang sudah boleh berlangsung, kebaktian doa, kebaktian minggu, sampai Petra. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini Kau boleh memakai platform yang ada agar sungguh boleh menguatkan iman kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan atas kami semua, atas jemaat-Mu yang sudah Kau boleh memelihara dari segala kecelakaan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, mari kita berdoakan jemaat kita yang bergumul secara kesehatan. Yang pertama kita doakan untuk Ibu Diana Wijanarko. Ibu Diana adalah adik dari Ibu Helena. Dan kita mau berdoa bagi dia terkena sakit kanker, stadium 3 di payudara di sebelah kanan. Dan dia akan dioperasi pada kurang lebih akhir Mei atau mungkin Juni. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menolong dan juga menyembuhkan. Kita doakan juga Ibu Helena sekeluarga dan juga Ibu Diana yang berada di Indonesia. Setiap operasi, setiap tindakan dokter yang harus dilakukan agar sungguh boleh berjalan dengan baik. Kita terus doakan untuk Ibu Martina, Ibu Sieni, Bapak Iwan, Bapak Vincent Fasio, dan juga Bapak Irawan. Bapak Irawan adalah anak dari Ibu Yani dan juga Bapak Markus. Nah, Bapak Irawan ini terkena stroke ringan. Mari kita doakan agar sungguh dia boleh sekali lagi disembuhkan dan juga boleh sekali lagi Tuhan boleh menjamah. Mari kita sama-sama mendukung jemaat yang bergumul secara kesehatan di dalam doa kita. Ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk Ibu Diana yang pada saat ini mengalami pergumulan secara sakit penyakit, terkena kanker ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memulihkan dan juga menyembuhkan dia ya Tuhan di dalam sakit penyakitnya yang harus dialami pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh obat-obatan yang harus dimakan boleh sekali lagi menolong. Kami berdoa juga untuk rencana mau operasi di sekitar mungkin akhir Mei atau mungkin Juni. Kiranya Tuhan boleh menolong, berikan kesembuhan bagi dia ya Tuhan, berikan kekuatan bagi dia hari demi hari. Di tengah dia harus mungkin menahan sakit. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh berikan kekuatan yang ekstra bagi dia. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk Ibu Helena juga dalam tangan Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Martina, dan juga untuk Ibu Sieni. Kiranya Kau terus boleh menolong dia, berikan dia mereka sukacita dan juga kekuatan yang berasal daripada-Mu saja. Mengingat juga Bapak Iwan, Bapak Vincent Lasio ke dalam tangan-Mu, di dalam mereka yang bergumul. Berdoa juga secara khusus untuk Bapak Irawan yang pada saat ini berada di Bandung, yang mengalami stroke ringan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh campur tangan, memulihkan Bapak Irawan ke dalam tangan Tuhan, pemulihan bagi dia Tuhan. Kami berdoa untuk seisi keluarga, istri dan juga anak, biar Kau terus boleh menolong, berikan kekuatan dalam harus menjaga Pak Irawan. Berdoa juga untuk Pak Markus, berdoa juga untuk Pak Ibu Yani yang pada saat ini mungkin khawatir, berikan dia sukacita, kekuatan bagi keluarga besar. Kami mau menyerahkan untuk jemaat-Mu yang bergumul, yang mungkin kami tidak dapat sebutkan di sini, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk ibadah minggu. Kita terus doakan untuk kebaktian-kebaktian yang ada secara khusus minggu ini, kebaktian Indonesia, kebaktian English Service, Sunday School, agar sungguh semua kebaktian boleh berjalan dengan baik, dan juga kita boleh sekali lagi diberkati. Kita juga doakan untuk para pelayan Tuhan yang akan melayani, para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga para pelayan, mungkin singers, musisi, dan juga pembaca, agar sungguh sekali lagi Tuhan boleh memberkati dan melindungi mereka. Kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan untuk pelayanan minggu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Tuhan tolong dan juga
memberkati dalam setiap pelayanan yang ada minggu demi minggu ya Tuhan, agar sungguh lewat kebaktian yang ada, kami boleh sekali lagi iman kami diteguhkan, kami boleh sekali lagi diberikan pengharapan di dalam Engkau. Kami menyerahkan untuk kebaktian Indonesia, kebaktian bahasa Inggris, Sunday School, menyerahkan para hamba Tuhan yang akan melayani, menyerahkan untuk setiap yang melayani Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati di dalam setiap pelayanan mereka, kerohanian mereka, kiranya Kau boleh menjaga ya Tuhan. Kami mau menyerahkan agar sungguh ibadah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga mau berdoa untuk jemaat di ICLA, agar sungguh jemaat di ICLA tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan rindu mengenal Tuhan hari demi hari. Kita doakan juga agar Tuhan boleh melindungi dan juga memberkati jemaat di dalam pekerjaan, kesehatan, dan juga keluarga. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu di ICLA. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati mereka satu persatu. Mereka sebagai mungkin suami, sebagai kepala keluarga, kiranya Kau terus boleh memberkati setiap kepala keluarga di ICLA, para suami agar sungguh terus boleh mencintai Tuhan dengan segenap hati mereka. Doa bagi para istri ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati istri, relasi mereka dengan suami dan juga istri, kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk anak mereka, untuk keluarga besar mereka, kiranya Kau boleh melindungi. Kami berdoa juga agar sungguh lewat ibadah yang ada, lewat hari demi hari mereka boleh terus mengenal Tuhan, mereka tetap haus dan lapar mengenal Tuhan. Kami doa Tuhan agar sungguh Kau boleh melindungi, memberkati jemaat-Mu di ICLA. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk COVID-19 yang pada saat ini di Asia sedang naik. Banyak kasus-kasus yang pada saat ini sudah mulai naik. Beberapa negara di Asia seperti Taiwan, Singapura, Thailand, Jepang, Filipina, Malaysia, Indonesia yang mengalami kenaikan COVID-19. Kita doakan agar sungguh terus Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh memberkati, Tuhan juga boleh melindungi umat-Nya. Doakan untuk para pekerja medis dan juga mereka di sana boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi negara-negara di Asia, secara khusus di Taiwan, Singapura, Thailand, Jepang, Filipina, Malaysia, Indonesia yang pada saat ini mengalami gelombang COVID lagi, ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh melindungi umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, ketika mereka ini harus sekali lagi ada yang negara harus lockdown kembali, mereka mungkin tidak bisa kemana-mana lagi dan mereka mungkin mengalami stres ketika harus di rumah saja. Ya Tuhan, terus berikan mereka pengharapan, terus berikan mereka sukacita di dalam Engkau saja. Mereka terus boleh berpegang kepada Engkau. Kiranya Kau terus boleh melindungi umat-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi pemerintah yang ada yang harus mengambil kebijakan-kebijakan di dalam negaranya. Kami berdoa bagi pekerja medis yang harus terus bekerja siang dan malam, bekerja di rumah sakit, farmasis, dan semuanya Tuhan. Kiranya Kau terus boleh memberkati mereka ya Tuhan. Menyerahkan negara di Asia ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus terus mendukung bagi negara India yang ada varian baru di India, agar sungguh Tuhan terus boleh melindungi dan juga menolong. Doakan terus agar sungguh mereka yang berduka, terus mereka boleh melihat kepada Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan pada saat ini, dan mereka boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita terus mendukung COVID-19 yang berada di India. Mari kita sama-sama berdoa. Kami berdoa ya Tuhan bagi India, secara khusus bagi mereka yang terus kehilangan, banyak sekali kehilangan anggota keluarga mereka yang berduka cita karena banyaknya dari anggota keluarga mereka meninggal. Ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi mereka. Kau boleh berikan pengharapan bagi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, lewat peristiwa-peristiwa seperti ini, mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh sekali lagi mengenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka, dan mereka boleh berharap kepada Engkau saja. Kami berdoa juga ya Tuhan, agar sungguh Tuhan boleh melindungi dari varian-varian baru yang sekali lagi mengkhawatirkan, sekali lagi mungkin dunia ini mungkin jadi khawatir. Kiranya Kau terus boleh menolong ya Tuhan, boleh melindungi umat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk di India, setiap pemimpin pemerintahan yang ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoakan untuk konflik di antara Palestina juga Israel. Selama kurang lebih semingguan lebih ini mereka mengalami konflik terus-menerus dan semakin memanas. Kita doakan agar sungguh kedamaian boleh dapat terjadi. Kita doakan juga agar pemerintah mengambil langkah yang tepat, yang benar menurut Tuhan di dalam menangani konflik ini. Kita doakan juga untuk bagi para korban agar sungguh Tuhan boleh menghibur dan juga menguatkan. Kalau kita melihat berita, banyak sekali kasus, banyak sekali korban-korban yang berjatuhan
Banyak di antara mereka adalah perempuan dan juga untuk anak-anak yang harus menderita kehilangan anggota keluarga mereka. Mari kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh campur tangan di dalam konflik ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi konflik antara Israel dan juga Palestina yang terus memanas. Kami berdoa agar sungguh konflik ini boleh berakhir dan mereka boleh menemukan titik terang antara kedua negara ini, Tuhan. Kami berdoa agar sungguh agar terjadi kedamaian di antara mereka, bagi para pemimpin, agar sungguh mereka diberikan kesatuan hati, ya Tuhan, agar sungguh mereka boleh bersatu kembali dan tidak terjadi konflik, tidak lagi korban menjatuhkan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, yang pada saat ini harus mengalami duka cita di antara keluarga mereka yang mungkin harus kehilangan anggota keluarga mereka. Berikan kekuatan, berikan pengharapan yang daripadamu saja ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menjamah setiap hati mereka boleh melihat kepada Engkau, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh campur tangan dan berkehendak. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa pergumulan pribadi kita yang bergumul secara kesehatan, kita yang bergumul dalam pekerjaan kita bergumul di tengah keluarga kita, dan banyak hal lagi yang mungkin kita belum doakan. Mari pada saat ini kita ada waktu dengan Tuhan, kita sampaikan segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita rindu agar sungguh Tuhan boleh campur tangan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengar seruan doa kami dan Engkau menjawabnya tepat pada waktunya. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan sebelum kita akhiri kebaktian doa pada malam ini. Marilah kita memuji Tuhan dengan memuji Ku hidup bagimu. Biarlah lagu ini menjadi tekad kita bersama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengambil waktu teduh sejenak. Demikian Bapak Ibu Saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Senang sekali kita dapat berdoa bersama. Mari kita tetap terus berdoa bagi jemaat kita, berdoa bagi gereja, berdoa bagi dunia, berdoa bagi negara. Karena sungguh sekali lagi iman lewat doa kita semakin diteguhkan dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.